Risa di sini. Kamu di sana? Apa kabar? Iya, kamu yang di sana, yang lama kita tidak berjumpa. Semoga jawabannya baik-baik aja. Semoga jawabannya juga sehat walafiat aja, Riz. Walaupun di rumah aja udah bosen. Ya nggak tuh jawabannya? Ya kan, pasti kan? Nah, kalau misalnya kalian bosen dengan kebosanan yang datang, kalian bisa lanjut untuk mendengarkan podcast ini sampai akhir, ya kan? Karena isinya ringan-ringan aja kok, nggak berat-berat banget, tapi tetap informatif insya Allah. Terus isinya ini cuma berbagi-berbagi atau cerita-cerita soal 3 hal yang sesuai ada pada judul, yaitu masker, kalung antivirus, dan termogan. Terus cerita-ceritanya sama siapa? Nah, kali ini saya ngajak salah satu teman saya, namanya Nadila, untuk berbagi pendapat kayak gimana. Karena saya nggak mau sendiri. Saya bosen sendiri, cuy. Nggak, deng. Ini biar bisa ada pandangan dari lain aja kayak gimana. Gitu-gitu sih. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita bakal telepon Nadila. Karena Nadila ini dia di Malang. Kita bakal telepon Nadila dan untuk kalian, selamat mendengarkan ya. Halo, assalamualaikum Nat. Apa kabar? Waalaikumsalam, Rita. Baik. Alhamdulillah. Di mana sekarang Nat? Masih di mana, Malang ya? Ya, masih di Malang, masih di kosan. Iya, Tercinta. kau doang. Sendiri apa masih rame-rame? Berdua sih di kosan ini. Ya udah. Jadi penjaga dulu untuk sebentar. Jaga kos. Iya. Oke. Tapi jadi terbiasa. Ih, asik sekali. Emang kayaknya kuncinya tuh itu sih, bisa karena terbiasa, itu aja. Bener. Sama kayak halnya 3 hal yang bakal kita bahas kali ini. Oke. Gimana sih pandangannya gitu. Oke. Are you ready? Ready. Kayak mah ujian seminar gue. Iya, kayak mau ujian ini. Itu gak ada pre-post class ya, Kak? Nggak ada, ini langsung ini ujian meja. Aduh. Oke, jadi yang pertama sih Nat, soal masker. Kok pakai masker? Kenal masker dari dulu kan pasti. Ya. Tapi punya dan pakai masker sejak kapan? Sejak adanya praktikum. Dan ya sekarang corona ini. Ih, kita sama. Emang labmu pakai masker apa? Kain apa medis? Medis. Oh, medis ya. Kalau saya kain. Tapi kok emang pakai maskernya pas praktikumku? Memang harus sampai di hidung, di atas hidung. Kok ngerasain ini nggak Nat? Kalau pakai masker berembun ke kacamata, karena kan kita sama-sama pakai kacamata nih. Ya, jelas. Bete nggak sih? Tidak enaknya. Iya. Tapi pas kemarin COVID-19 itu kok langsung orangnya nurut untuk langsung pakai masker kemana-mana, atau kayak ya nanti aja deh kayak gitu? Ya, saya tim cari aman ya, jadi dan patuh, jadi berusaha pakai terus. Oh, dan iya. Sekarang ya menghindari embun itu nggak pakai kacamata jadi. Iya bener. Kok kita samaan sih? Astaga. Karena emang nggak kemana-mana juga sih Nat, jadi nggak perlu pakai kacamata. Yang kalau kuliah kan emang pakai kacamata biar bisa lihat materi. Kalau Ya, sekarang kan keluar, siapa mau dilihat? Paling ya, mbak-mbak kasir toh. Iya, itu juga sih. Oh. Tapi sebenarnya kok tau nggak sih gunanya masker tuh apa Nat menurutmu? Masker, menurutku itu ya, selain kan virusnya ini kan lewat droplet tuh. Nah, biar maksudnya nggak langsung keluar, maksudnya kalau misalnya kita kena ya, dia
tidak langsung keluar mengenai orang, maksudnya benda-benda apapun itu, jadi kan kayak cuman di bagian mulut mereka itu aja gitu. Terus untuk kita yang tidak sakit ya jaga-jaga, siapa tahu memang orangnya yang sakit itu nggak pakai masker terus kena, apalagi kan katanya bagian muka itu kan yang harus dihindari Iya, benar-benar. biar virusnya itu tidak masuk, kayak gitu sih. Iya, cocok sekali. Kok jawabanmu sama dengan yang dibilang sama WHO ya? Kamu bener-bener anak yang nurut deh. Oh, WHO juga tuh bilang kayak iya, gitu. Kalau masker tuh digunakan untuk sebagai pencegahan atau dan kontrol yang dapat membatasi penyebaran virus pernafasan termasuk COVID-19. Dan juga, kau tahu toh ini yang quotes atau apa sih sebutannya yang bilang maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. oh baru dengar loh, dengar. Masa? Iya. Astaga. Itu kau harus ingat, Oh, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Tapi bukan berarti kita pakai masker yang sama, kayak gitu. ah, iya iya iya, ya, keren keren keren. Iya juga sih. Terus nih Nat, kok lebih suka pakai masker Tuh. medis atau kain? Eh, saya sih sekarang masih punya stok yang masker medis, saya masih pakai yang medis karena kita malas mencuci masker kain. Oke, logik. Tapi kalau misalnya aku pakai masker medis gimana pengolahan kalau selesai pakai? Kok apain maskernya? Nah, kadang karena kan kemarin ada isu-isunya katanya maskernya itu didaur ulang ya. Jadinya sebelum dibuang digunting. Kok desinfektan dulu nggak Itu lagi? aja sih. Nah, kalau itu enggak. Jadi sebenarnya yang bagus tuh bagaimana sih? Kalau yang bagus sih ya, eh, dari beberapa sumber juga. Tapi yang saya tahu dia itu kalau kok lepas, terus emang betul tuh harus dirusak dulu karena jangan sampai disalahgunakan. Terus dikasih disemprot, didesinfektankan, di apa sih namanya, disterilkan lah ceritanya. Terus Iya, iya. baru dikasih masuk ke dalam kantongan lagi kalau bisa sendiri. Jadi dia nggak nggak tercampur sama apa sih apa sampah-sampah yang lain. Karena memang Lain ya. Oh iya, iya, iya. pengolahannya kan juga sebenarnya masih ini kan di Indonesia masih kurang Iya, betul. sampah non organik sama Iya, organik. malah nanti takutnya malah nanti jadi penyebaran ya. Nah, Iya, benar mungkin sekali. Tapi punya masker kain, Nat? punya, punya. Beli atau bikin? Pernah dipakai sih, cuman ya itu beli. Wow, belum coba-coba bikin ini DIY handmade gitu, masker sendiri. Belum, Bisa tuh. belum. Kalau kayak kalau masker kain tuh Mm. kainnya yang bagus apa sih? Kalau masker kain nih ya, di WHO sih ada beberapa jenis masker yang dia tuliskan. Tetapi itu tiap maskernya juga pasti punya eh, plus minusnya. Plus minusnya kayak ada juga dibilang dia tuh ada filtrasi virusnya tuh kayak gimana, tekanan udaranya tuh kalau bernafas gimana kayak gitu. Cuman kalau dari saya sih berhubung kalau misalnya bikin handmade kan otomatis beda tuh standarisasinya sama yang medis. Iya. Eh, kita cari yang nyaman aja kainnya gimana. Cari yang nyamannya kainnya gimana, jangan yang tebel-tebel juga kalau memang suka sesak atau masih merasa panas kalau pakai masker. Jadi pelan-pelan aja. Terus kalau misalnya memang kita masih pakai masker yang tipis kayak gitu, jaga jarak. Jaga jarak itu penting. Menurut lo penting nggak? Penting sih. Kalau memang tipis menurut kalian kurang aman, ya harus jaga jarak sama orang-orang lain karena jangan sampai Iya. mengkontaminasi orang lain ataupun kita yang terkontaminasi. Terus kalau ini ya masker kain, kok pernah dengar nggak? Pernah dengar yang tes pakai tiup lilin? Yang katanya kalau nggak mati itu bagus gitu kan ya? Iya.
Eh, menurutku kayaknya tidak, cuman ada bagusnya sih. Bagusnya apa Jadi tuh? karena kan bentuk, iya, bagusnya yaitu maksudnya lebih mencegah supaya tidak ada kayak anggapannya kayak liur yang keluar. Terus kan rumornya kan sekarang katanya sudah mulai lewat udara ya. Nah, itu takutnya maksudnya benar-benar lewat udara. Masalah udara, gimana pandanganmu? Kalau yang terakhir saya baca ya, itu bentukannya kayak liur itu loh. Dia maksudnya tapi nggak bisa itu lewat udara, maksudnya dia nggak bisa terbang-terbang di udara. Oh, karena mungkin berat kali ya. Kalau bersin, Iya kalau mungkin. bersin mungkin bisa lewat udara, ya nggak? Nah ya itu, Bersin, kalau yang batuk. kayak bersin gitu masih Oh bisa lewat udara. ya, I Tapi maksudnya see. kayak yang maksudnya dia ada di udara-udara, terus saya juga nggak tahu itu Iya. betulan ada kan tidak. Itu bener sih terakhir saya lihat. Tapi bukan maksudnya dia menyebar lewat udara yang kayak saya di Jayapura terus kok ada di Malang, saya bersin ke sini kok yang kena di sana. Enggak. Oh iya Kan iya, kejauhan juga udaranya jauh kan. sekali, jauh Makanya. sekali. Makanya itu pentingnya jaga jarak itu yang 1 meter minimal. Itu berarti bagus berarti Riz. Ba- Maksudnya kalau kita tiup-tiup tidak mati lilinnya. Hmm, otomatis kalau misalnya kita tiup nih ya, kalau misalnya kita berhasil logikaku, kalau berhasil kita meniup dan mati, berarti memang nggak rapat-rapat sekali kainnya, ya nggak? Berarti ada udara yang berhasil, ada cukup kuat udara yang keluar dari mulut Iya. itu untuk sampai keluar. Karena dari dokumen WHO yang dari tadi saya singgung-singgung itu, di halaman 9-nya dia ada satu paragraf di bawah tabel yang menuliskan kalau tidak disarankan untuk memilih material elastik dalam pembuatan masker kain. Karena selama penggunaannya, material masker itu yang elastis bisa stretched over. Dia bisa ketarik sehingga hasilnya bisa meningkatkan ukuran pori dan mengurangi efisiensi filtrasi selama penggunaan. Makanya itu mungkin kalau misalnya ada masker-masker yang ketiup lilinnya terus mati, berarti mungkin karena itu pori-porinya jadi besar kan, kebuka. Ini ada di dokumen WHO judulnya Advice on the Use of Mask in the Context of COVID-19 yang terbit 5 Juni 2020. Gitu. Dan itu kalau memang misalnya kok nanti coba ataupun nanti siapapun yang coba itu ini jangan langsung dibuang maskernya, nggak apa-apa pakai aja. Tapi ingat buat jaga jarak kayak gitu atau dilapis itu kan bisa Oh kayak iya, gitu. sekarang kan ada kayak dilapis pakai tisu Mm-mm. gitu. Ya bisa juga tuh kayak gitu. Yang penting tetap bersih tangannya kalau mau ngapa-ngapain juga untuk ganti-ganti masker kayak gitu. Terus apalagi ya? Oh, menurutmu selain tadi pakai masker adalah untuk menjaga diri sendiri juga orang lain, apalagi keuntungannya? Pakai masker ya. Mm-mm. Hmm, tuh untuk Atau cuma tarifnya itu kayaknya cukup deh. apa? Kayaknya cukup ya buat perlindungan diri sendiri dan orang lain. Oh iya, berarti kok emang anaknya nurutan ya? Cuma butuh satu alasan untuk Beda. melaksanakannya. Yang penting ada Iya. aja alasannya. Selain itu sih, Tapi hmm? tapi masih masih kadang masih pakai yang kayak misalnya ditaruh di dagu. Kan katanya nggak boleh tuh Iya, maksudnya. benar Harus benar yang benar. dilepas terus ditaruh di kertas. Iya, itu bagus sih sebenarnya karena berarti kalau memang logikanya kita misalnya batuk apa ketawa bersin di masker terus kita turunin kan otomatis berarti pindah ke bawah juga atau kita Iya. buka masker yang ke atas itu yang nggak sabaran langsung narik itu kan Iya otomatis benar. berarti kita mencemari juga dan itu memang harus mulai diatur lagi disiplinnya gimana
pembiasaannya lagi, karena ya namanya suatu hal baru pasti nggak mudah untuk langsung dilakukan tiap saat kan, apalagi kalau misalnya Ya, bicara bicara benar. bicara tuh pasti otomatis turunin masker nggak sih? Ya, mau makan. Iya, Ya kalau iya bicara kalau makan nah. kayak nggak puas gitu kan kalau nggak puas kalau nggak buka masker. Betul betul betul. Jadi tuh kalau mau ada temen itu dibuka dulu terus dipakai lagi tuh sebenarnya nggak boleh sih. Dan itu masih juga harus jadi bahan kedepannya tuh perlu selalu dievaluasi kepada diri masing-masing. Iya, itu sih. Ya, di situ masih agak sulit Yoi, saya juga untuk sih. Terus dilakukan. kalau masalah kalung antivirus kok punya nggak Nat? Oh, tidak punya. Kenapa? Itu dijual di sana dijual bebas apa gimana? Di, sejujurnya saya juga nggak tahu deh kalau di Malang ini Karena di kos terus ada ya? yang jual atau tidak. Tapi mungkin ada yang jual. Kan online juga sekarang kayak udah banyak. Iya sih kayaknya. Dulu saya taunya ini yang kalung yang warna biru. Yang dari Korea apa dari Yang Jepang? rame yang artis-artis Iya, pakai tuh katanya benar-benar. anti corona. Iya, padahal itu juga agak simpang siur ya beritanya dan sekarang kalung antivirus. Kalau menurutmu itu beneran work atau enggak? Bekerja atau Nah, enggak? kayaknya enggak sih. Kayak anggapannya dia tuh hanya kayak mungkin kalau virusnya bentukan kayak nyamuk gitu mungkin bisa ya. Dia Mhm. menjauh gitu. Menurutmu harusnya nggak perlu dikalungin atau harusnya di roll on aja kayak merek ini, merek Fresh. Merek Fresh. Hmm, iya, menurutku mungkin lebih kalau misalnya buat kayak manfaat ke diri langsung begitu, iya mending kayak dijadikan obat oles atau iya roll on juga bisa. Tapi memang katanya ada roll onnya Nat. Tapi yang Hmm, viral ini ya kalung antivirusnya karena kan dibilang kalung antivirus ceritanya. Ini antivirusnya tuh kan eukaliptus minyak kayu putih. Memang beneran hmm, ada. Itu tuh sebenarnya beneran ada. Dia punya senyawa yang bisa ini ke SARS-CoV-2, tapi masih dalam tahap dockingan aja yang diuji pakai hmm. komputer. Masih tahapan kayak gitu, belum ada uji klinisnya. Makanya sebenarnya penamaannya aja nih perlu diperbaiki sama sugesti atau statement-statement orang-orang soal kalung kalung ini. Karena ceritanya itu sebenarnya bukan kalung antivirus nanti Nat. Dia punya nama. Nanti tuh namanya aromaterapi eukaliptus kayak gitu. Oh, Mm-mm. jadi anggapannya bisa menghindari, tapi bukan untuk benar-benar Dia ya, ya. meminimalisir kayak gitu loh. Oh, Kayak gitu sih. Dari yang saya tangkap dan dari berita-berita yang ada. Karena jurnalnya emang ada, jurnalnya soal yang eukaliptus. eukaliptusnya itu. Ya, kan kandungannya tuh 1,8 sineol atau eukaliptol. Itu ada Hmm, jurnalnya. Bisa di search di Google tentang ini dokingannya. Tapi memang penamaannya aja juga belum dirilis tuh. Penggunaannya berapa lama? Apakah sebulan, seminggu? bentukannya kayak Stella dong berarti anggapannya. Apanya tuh? Stella. Bentukannya kayak yang kalung yang biru itu kan kayak Iya, kayak gitu sih. ya kenapa nggak pakai minyak kayu putih? Nggak tahu juga sih ya. Itu mungkin juga ya salah satu yang harus dipertanyakan kembali. Tapi kembali lagi sih saya sih lihat itikat baiknya mungkin Bapak Bapak Menteri toh dia mau bisa meningkatkan potensi sumber obat untuk anti COVID-19 ini. Dan Hmm, mungkin baiknya kita-kita menurutmu kita harus ngapain nih sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat umum kalau denger kayak gini kok mesti ngapain? ya berarti kayak gitu kita harus meluruskan info dan menyebarkan yang baik. Kok taunya itu baik dari mana Nat biasanya? Apa tuh? Berita itu baik atau enggak, itu hoax atau enggak biasanya dari mana? Biasanya ini sumber-sumbernya sih, sumber yang menerbitkan berita itu. Kadang kalau misalnya kayak channel-channel besar, CNN Hmm. itu Hmm. lumayan. Jadi kayak bisa percayalah.
Oh iya, Tapi mungkin kalau mau lebih akuratnya ya mencari jurnal, tapi iya sih kembali benar. lagi Iya, mahasiswa ya. ya mahasiswa. Yang pasti kalau dapat berita di WA grup emak-emak di cross check dulu ya. Bener-bener iya kan, apalagi banyak ya itu di WA WA. Iya, betul sekali. Hoax, hoax. Kalau termogan sendiri, Nat, Nah, pasti pernah kalau kan termogan aku ditembak. ya kemarin tuh viral nggak sih yang katanya bisa merusak kan ya. Mm-mm. Di Twitter, di Twitter Terus ya? itu ya di Twitter Anak Twitter, kemarin ramai. anak Twitter kan kok? Iya. Gimana tuh, gimana? Bisa cerita nggak? Soalnya saya nggak main Twitter nih. Itu kemarin kan ada yang posting katanya entah cewek-cewek apa gimana, dia posting katanya dia ke mall terus dia nggak terima kalau di Tembak. apa sih namanya ditembak katanya tangan saja gitu. Dia takut katanya waktu itu dapat info mungkin dari grup WA apa gimana gitu, katanya kalau termogan itu bisa merusak otak. Terus kata kata satpamnya iya nggak apa-apa mbak, sama aja gitu. Jadi di Jadi tangan. ditembaknya di tangan. Kalau pandanganmu gimana? Nah kemarin ada yang komentar katanya eh, beda gitu loh, kayak ya kalau mau mengukur suhu antara itu termogan di kepala, atau enggak kalau mau di bagian tangan ya di bagian ketek sama di emut. Iya, Mas, di mulut kan? Benar-benar. Ya di mulut itu. Iya sih benar. Jadi menurutku ya sih kalau misalnya kalau di tangan nggak akurat. Dan memang beda-beda kalau misalnya diuji termogan yang ditembak di dahi, terus yang pakai termometer yang di ketiak sama yang di mulut tuh pasti beda-beda semua. Ya Karena memang keakuratannya iya nggak sama semua, tergantung. iya Cuman benar-benar. kok percaya bahwa itu bakal merusak otak atau enggak? Awalnya udah lihat lihat beberapa berita, maksudnya yang kayak membuktikan itu salah gitu kan ya, terus kayak oh ya masuk akal. Jadi menurutku enggak sih, kan katanya itu apa sih malah menangkap infrared dari kepala nggak apa iya kalau nggak salah. Iya, dia tuh sebenarnya itu ada dua memang nah termogan ternyata Oh termogan tuh ada dua. Ada yang klinis yang itu yang tembak-tembak kalau di mall-mall, sama ada yang di industri. Terus oh iya, terus katanya tuh yang baru tahu. di industri tuh memang juga ada kayak begituannya. Terus ada yang bisa diatur dia punya energi tuh mau seberapa kuat gitu loh. Kalau yang di termogan yang klinis tuh nggak ada energi-energi begitu, cuma dia menangkap aja, menangkap gimana gelombangnya itu, gimana panasnya gitu kan, terus nanti diubah jadi angka sama alatnya. Itu sih. Ya bentukannya beda nggak, saya belum pernah lihat. Sama-sama, bentukannya sama. Kayak tembakan gitu tapi beda beda modelnya. Kalau yang di internet sih, kalau yang medis tuh biasa warna putih, biru. Kalau industri yang warna hitam, orange kayak gitu-gitu. Oh Beda. Karena ininya juga beda. Kalau yang termogan klinik ini dia itu kisaran kisaran apa suhunya tuh katanya 30-an sampai 40-an aja. Kalau yang termogan industri udah jelas sampai ratusan karena kan dia mungkin oh ya ngukur apa oven apa gitu kan, industri gitu kayak gitu. Dan ini sih mungkin yang perlu teman-teman yang dengar juga mungkin nanti perlu di apa ya diwaspadai, bukan diwaspadai sih, di cross check terus atau diperhatikan. diperhatikan kalau misalnya Oh ya jalan-jalan ke toko ke mall dicek suhu tubuhnya terus dibilang di bawah 35 aja itu 35. itu mending bilang mas coba di tes ulang, jangan langsung nyelonong masuk-masuk aja karena jangan sampai itu mungkin termometernya yang emang lagi rusak mungkin perlu ganti baterai atau apa atau mas-masnya yang salah nembak kayak gitu kan berabe juga kan.
Atau mungkin kok Iya benar-benar. 40 derajat Celcius, terus kok biasa aja, kan itu agak aneh ya, orang Ah, 40 derajat benar-benar Celcius benar-benar. masih bisa. Iya ya 40 derajat kan harusnya udah berasa kayak Iya, walaupun gak semuanya, tapi agak pasti tuh gimana begitu. ada matanya berair atau gimana, mukanya merah. Ya itu sih. Terus selama COVID apa lagi yang viral menurutmu, Nat? Itu yang aku bilang pakai Oh face iya, shield. face shield ya, sama Ya, masker. tapi dia nggak pakai masker. Itu gimana tuh? Kalau misalnya dari yang saya pahami dari dokumen WHO itu kan memang salah satu kerugiannya atau ketidaknyamanan yang didapatkan ketika pakai masker adalah kita nggak bisa memberikan informasi yang eh, enak didapat Nyaman. oleh orang-orang yang penyandang disabilitas ataupun mungkin teman-teman tuli kita. Karena kan dia baca gerakan bibir Oh tuh iya iya. biasa. Jadi Oh iya benar-benar benar. penggunaan face shield ini diboleh-bolehkan saja dengan catatan balik lagi jaga jarak. Itu. Ah, Jangan pakai face shield oh tapi iya benar-benar. depan-depanan terus ngakak, ketawa-ketawa, angkat dagu, ya sama aja kemana-mana, ambiar kan, kayak gitu. Ah iya benar-benar benar. Jadi Oh iya. kalau misalnya penggunaan face shield ini juga mungkin perlu lebih bijak sih ya. Kalau memang rame sekali tempat yang didatangi, mending pakai masker. Tapi kalau emang lagi senggang ataupun mungkin buat anak-anak biasa atau juga itu pakai face shield oke, tapi jangan dibawa ke yang ramai-ramai kayak gitu. Sama bawa hand sanitizer. Punya nggak hand sanitizer, Nat? Nah, apa? Hand sanitizer punya nggak? Punya punya. Mantap. Dibawa. Bawa dong. Buat sendiri apa Juga gimana? waktu beli. Mau buat sendiri, aduh bahannya beli juga jadi udah Iya beli sih. aja jadi. Langsung jadi aja ya. Iya. Juga kan takarannya takut kalau misalnya ya walaupun sebenarnya kita kan juga tahu tahu apa ilmu pengencerannya, cuman ya daripada salah Sih. Mending yang sama udah pasti-pasti aja. Merek-merek yang udah sesuai ya ya. yang Bukan yang PH2 juga ya. ya eh Aduh. Ada-ada aja. Kayaknya itu aja deh untuk malam ini, Nat. Kita bahas masker, kalung antivirus, sama termogannya. oke Kita selanjutnya kita lanjut lain lagi. oke Oke, terima kasih ya, Nat, untuk siap gabung-gabung ke podcast pertamaku. Semoga bermanfaat sharing-sharingnya. Dadah. sama-sama terima kasih semoga bermanfaat semangat Amin. Makasih. Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam Tadi sesi cerita-cerita kami. Semoga ada yang bisa didapat, semoga bisa ada yang diambil. Kalau misalnya ada yang kurang sesuai atau ada yang mau didiskusikan, dipertanyakan, bisa langsung komen aja di kolom komentar atau langsung DM ke saya juga boleh @au.risa ataupun DM ke akun Instagram kami di @kkntamalanrea3. Oke? Jangan lupa subscribe channel YouTube kami juga. Terima kasih banyak sudah mendengar. Bye bye.